Al-fana diddul baqa. Fana itu hancur, rusak. Rusak, fana ya. Semua kita ini pasti akan fana. Maka dunia ini dikatakan dunia yang fana. Alam baka ya, alam baka. Kan kita dengar istilah itu ya. Ke alam baka. Maksudnya alam yang kekal. Berikutnya, dunia ini alam fana. Fana ini maksudnya pasti sirna. Harus difahami bukan sebatas sirna alam. Semua yang ada pada diri kita itu tidak bisa orang meyakini akan kekal. Saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jodoh itu kekal apa enggak? Enggak kekal ya. Pasti nanti salah satunya mati duluan. Entah suaminya yang duluan mati atau istrinya yang duluan mati ya. Tidak kekal itu. Semua yang ada di dunia ini fana. Harta fana itu. Ya mungkin orang bisa kaya 1, 2, 3 sampai 10 tahun. Habis itu bangkrut. Fana ya. Badan kita ini sehat, olahraga tiap hari, barbelan itu ya, fitness tiap hari. Tapi nanti kalau sudah kena kena stroke misalnya, asam urat macam-macam itu ya, yang tadinya kuat ya sudah fana semuanya ya, fana semuanya. Jadi semua yang ada di dunia ini fana, apapun itu ya. Jadi harus disadari dan diterima kalau konsekuensi daripada kita sebagai makhluk yang memang tempatnya fana harus diterima. Sehingga kalau kehilangan sesuatu jangan kemudian terlalu bersedih sekali. Saya kok tidak punya lagi. Selama ini jadi milik saya kok tidak jadi milik saya lagi. Ya tidak usah begitu. Karena konsekuensi hidup sebagai orang yang beriman dan faham, memang aturan Allah begitu. Tidak ada yang fana, tidak ada yang bako. Kekal itu tidak ada. Apapun ya, apapun itu. Maka jangan sekali-kali kita menganggap bahwa apa yang kita miliki itu akan kekal. Kebaikan juga yang kita lakukan bisa jadi itu sirna kalau tidak dibarengi dengan ikhlas. Keburukan juga itu juga tidak kekal dia. Maka artinya juga begini, orang kalau melihat orang lain berbuat buruk, jangan berprasangka dia akan buruk terus. Jangan prasangka dia akan buruk terus ya. Karena Allah itu maha membolak-balikkan hatinya manusia. Namun yang perlu saya tegaskan, kalau kita pernah berbuat buruk, jangan dicerita-ceritai. Kalau kita pernah berbuat buruk, jangan dicerita-ceritai. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kata Rasulullah. Semua umatku punya kesempatan untuk dimaafkan oleh Allah. Semua umatku. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mencerita-ceritakan masalahnya sendiri. Orang yang mengungkit-ungkit, orang yang membuka-buka salahnya sendiri. Jadi salah sendiri kita saja tidak boleh dibuka-buka ya. Dalam agama tidak boleh itu. Islam menjaga betul rahasia kita itu. Nah kalau kita buka salahnya orang lain, itu berarti dosa terus sudah ya. Jadi man tatabba'a aurata akhihi tatabba'u auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mencari-cari kesalahan saudaranya, dia cari-cari kesalahan orang lain, maka pasti Allah akan humbar kesalahannya besok di hari kiamat. Akan diumbar kesalahannya dia ya. Kalau dia cari-cari kesalahan saudaranya. Jadi kalaupun kita pernah punya salah macam-macam ya, pernah nyuri, mungkin pernah merampok, pernah nyuri telurnya tetangga misalnya ya, atau pernah ngambil kelapanya tetangga, mungkin pernah kita ngambil mangganya tetangga ya, atau apapun yang jelek-jelek tidak usah diceritai. Kadang orang bangga ya, dulu saya itu preman, tidak ada orang berani satu kampung sama saya misalnya ya. Saya itu dulu kalau nyuri satu kampung ngejar saya tidak bisa, karena misalnya punya ilmu tertentu misalnya ya. Saya itu kalau teler itu dari maghrib sampai subuh itu kuat saya itu kan.
Jadi diceritai keburukannya sendiri, jangan. Keburukan sendiri itu tidak usah diceritai. Kalau Allah berkehendak menutup kesalahannya, ditutup kesalahannya, berarti itu nikmat dari Allah. Sudah, diam sudah, jangan diceritai. Jangan diceritai ya. Karena Allah sudah begitu rahmatnya, ditutup kesalahannya dia. Loh, kok kita mau cerita-ceritai? Tidak boleh cerita-ceritai. Cukup kita saja. Karena seandainya Allah tiba-tiba balik jadi orang baik, biar kita fokus jadi orang baik. Kalaupun ingat dosa, ya cukup kita sendiri. Tapi kalau sudah kadung dicerita-ceritai, nanti kemudian kita mau serius, ada orang ngungkit, oh ini dulu pernah jadi pencuri, oh ini pernah jadi pemabuk, oh ini begini. Akhirnya terganggu konsentrasi kita. Maka Islam mengajarkan keburukan tutup. Keburukan tutup. Sehingga tegas Nabi menyatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu punya kesempatan dimaafkan oleh Allah. Semua umatku punya kesempatan dimaafkan oleh Allah, kecuali yang dia sengaja menceritakan masalahnya sendiri. Sengaja menceritakan masalahnya sendiri. Bangga, dulu itu saya kalau tidak sholat itu tidak peduli sudah ya. Orang mau ngajak-ngajak saya tidak bisa, siapapun ngajak saya tidak bisa. Biasa kalau pas bulan Ramadan saya makan di depan masjid, saya makan. Orang pada berpuasa, saya sengaja depan warung ngopi siang-siang. Itu kan masa lalu yang jelek ya. Ya tidak usah diceritai. Tidak usah diceritai begitu. Itu cukup tutup antara dia dengan Allah saja sudah. Cukup antara dia dengan Allah. Nah, kalau misalnya Allah berkehendak dibalik dia diampuni dosanya, ya sudah, berarti kan beres urusan. Nah, ini perlu ya. Ini perlu kita pahami. Sehingga semua orang itu punya peluang untuk benar-benar dia selamat di hadapan Allah. Karena muqallibul qulub itu Allah. Dan innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, amal itu tergantung akhirnya nanti. Kalau akhirnya bagus, insyaallah bagus. Tapi kalau akhirnya jelek, ya ini yang dikhawatirkan. Kembali lagi, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu fana. Kebaikan fana. Maksudnya usaha kita ya. Kalau kebaikan tetap saja kebaikan sampai kapanpun, Allah tetapkan kebaikan. Keburukan sampai kapanpun tetap sifat keburukan itu. Tapi pribadi kita dalam melakukan kebaikan itu tidak kekal juga. Kadang orang baik nanti dia berubah jadi buruk. Kadang dia buruk berubah jadi baik. Nah, hanya saja saya berpesan, kalau pernah kita berbuat buruk, yang jelek-jelek, jangan dicerita-ceritai. Kalau pernah berbuat buruk, jangan dicerita-ceritai. Sudah, tutup sudah. Ini untuk pribadi. Nah, kalau untuk orang lain, nah, lebih-lebih orang lain ya. Untuk pribadi saja Allah suruh nutup. Nah, sebagaimana kita tidak suka kalau pribadi kita diungkap keburukan-keburukannya, apalagi orang lain sama juga, dia tidak suka juga kalau diungkap keburukannya. Kita tidak suka diungkap keburukannya oleh pribadi kita sendiri, tidak mau juga, apalagi orang lain, jangan juga diungkap. Nah, baik, fana. Yang baqa itu siapa? Allah. Allah itu baqa, punya sifat baqa, kekal.